Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-123. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di benua Tianxuan, kebangkitan iblis kuno mulai mengancam dunia sementara Akademi Penjaga berada dalam krisis besar. Dekan Shangguan diculik oleh para musuh yang mengincar monumen penjaga, sementara para ahli Akademi terluka parah dan tidak mampu bertarung. Ye Yunfei muncul membawa pil langka yang menyembuhkan para pemimpin Akademi dan memulihkan kekuatan mereka. Dalam pertempuran sengit, mereka berhasil menyelamatkan Shangguan dan membunuh beberapa musuh kuat. Namun Ye Yunfei kemudian disergap 5 pembunuh alam gua surga dari makam Tianyo dan hampir tewas. Dengan kekuatan tubuhnya ia selamat secara ajaib, lalu menyebarkan kabar kematiannya untuk menipu musuh. Setelah pulih, ia memutuskan kembali ke wilayah timur demi melindungi keluarga dan sektenya dari ancaman kekuatan besar. Sementara itu, di dataran tengah, markas besar sekte angin ilahi berdiri sangat luas, hampir sebesar gabungan beberapa kerajaan menengah. Di salah satu puncak gunung yang indah, sekitar selusin murid dari wilayah timur berkumpul dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka baru saja menerima kabar bahwa seorang tetua sekte mengizinkan mereka pulang ke wilayah timur untuk mengunjungi keluarga. Sejak meninggalkan Akademi Penjaga dan bergabung dengan sekte angin ilahi, para petinggi sekte langsung menyukai mereka dan mengangkat mereka sebagai murid inti. Hal itu membuat mereka semakin yakin bahwa keputusan meninggalkan Akademi Penjaga adalah pilihan yang benar. Dalam pembicaraan mereka, para murid itu dengan sombong membicarakan keadaan Akademi Penjaga yang dianggap sudah jatuh. Mereka tahu bahwa Xie Changkong dan para tetua akademi sebelumnya terluka parah serta terus ditekan oleh kekuatan besar Zhongzhou. Dalam pandangan mereka, hanya orang bodoh yang tetap tinggal di akademi yang sedang merosot itu. Di antara mereka juga tersiar kabar bahwa selain diizinkan pulang, mereka mendapat tugas untuk memusnahkan sekte Tianyuan, keluarga Ye, dan semua pihak yang berhubungan dengan Ye Yunfei. Bahkan seorang jenius kuat dari sekte angin ilahi bernama 11 Feng akan ikut kembali bersama mereka. Nama 11 Feng membuat semua orang terkejut. Ia adalah salah satu murid jenius sekte dan berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat angin ilahi, dengan kekuatan alam cairan mendalam tingkat menengah. Para murid itu langsung sepakat bahwa ketika kembali ke wilayah timur, mereka harus berusaha menyenangkan 11 Feng agar mendapatkan perlindungan dan dukungannya. Beberapa dari mereka bahkan dengan bangga mengaku telah lebih dulu mengirim kabar kematian Ye Yunfei ke kampung halaman mereka. Mereka yakin bahwa sebelum mereka tiba di wilayah timur, keluarga dan sekte mereka mungkin sudah lebih dulu menghancurkan sekte Tianyuan dan keluarga Ye. Berita kematian Ye Yunfei memang sudah menyebar luas. Tidak hanya sekte angin ilahi, bahkan sekte api surgawi dan beberapa kekuatan besar lain di Zhongzhou juga mengirim orang ke wilayah timur. Banyak murid yang berasal dari wilayah itu ditugaskan pulang untuk membantu menghancurkan semua pihak yang pernah berhubungan dengan Ye Yunfei. Kebencian terhadap pemuda itu sangat dalam, karena banyak tokoh penting dari 4 kekuatan besar pernah tewas di tangannya. Meski kini ia dikabarkan sudah mati, mereka masih belum puas dan ingin melampiaskan dendam kepada keluarga serta sektenya. Sementara itu, jauh di langit dataran tengah, sebuah kereta hijau melayang dengan cepat menuju wilayah timur. Kereta itu ditarik oleh kuda iblis api merah dan dikendalikan oleh seorang pelayan tua yang duduk bersila di bagian depan. Pelayan tua itu tidak lain adalah Feng Yunjue. Di dalam kereta, Ye Yunfei duduk bersila dengan tenang. Ia sengaja mengubah warna keretanya menjadi hijau agar tidak menarik perhatian. Jika ia masih menggunakan kereta hitam bersama seorang pelayan tua, orang-orang di Zhongzhou mungkin langsung mengenalinya sebagai Tuan Liu Yun. Kereta itu sebenarnya merupakan artefak kelas rendah dengan tingkat kualitas sangat tinggi. Dengan bantuan kuda iblis api merah, kecepatannya bahkan dapat menyaingi pesawat ruang angkasa biasa. Perjalanan menuju wilayah timur diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 6 atau 7 hari. Di depan kereta, Feng Yunjue menyampaikan kabar dengan penuh kegembiraan bahwa ia telah berhasil menembus ke tingkat pertama alam gua surga. Ye Yunfei hanya mengangguk ringan, seolah hal itu sudah diperkirakan sejak awal. Feng Yunjue memang telah lama berada di tahap akhir alam cairan mendalam dan memiliki pengalaman yang sangat mendalam dalam alam tersebut. Setelah meminum pil berharga yang diberikan Ye Yunfei, menembus alam gua surga menjadi hal yang hampir mudah baginya. Selama perjalanan, Ye Yunfei juga teringat pada Hu Miao yang sedang berkultivasi di dalam menara ilusi. Hu Miao menjelaskan bahwa kekuatannya sedang berada pada tahap transformasi penting. Jika ia berhasil melewati tahap itu,
Kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat menengah atau bahkan akhir alam cairan mendalam. Ia juga melaporkan bahwa luka-luka lama yang dideritanya selama ratusan tahun di gunung belakang sekte Tianyuan sudah pulih sekitar 60 hingga 70%. Mendengar hal itu, Ye Yunfei merasa cukup puas dan berencana memurnikan lebih banyak pil untuk mempercepat penyembuhan Hu Miao. Selain itu, Ye Yunfei juga menegur Huang Xiang agar meningkatkan kemampuan alkimianya. Meskipun Huang Xiang telah menjadi alkemis harta karun tingkat 1, Ye Yunfei tetap menganggap kemampuan itu terlalu rendah untuk membantunya di masa depan. Dengan santai ia mengirimkan sebuah gulungan teknik alkimia tingkat tinggi ke dalam lautan jiwa Huang Xiang. Huang Xiang hanya bisa tersenyum pahit, karena di seluruh benua Tianxuan mungkin hanya Ye Yunfei yang berani menyebut alkemis tingkat 1 sebagai sesuatu yang hampir tidak berharga. Sementara kereta hijau itu melaju menuju wilayah timur, di wilayah tersebut suasana justru mulai memanas. Di markas besar klan Chen, para petinggi keluarga berkumpul di sebuah istana besar. Seorang tetua berjubah abu-abu mengumumkan kabar yang membuat seluruh ruangan meledak dalam kegembiraan. Ia menyampaikan bahwa mereka menerima berita dari Chen Xuan di Zhongzhou bahwa Ye Yunfei telah diserang dan dibunuh. Mendengar kabar itu, semua anggota klan Chen tertawa keras dengan penuh kepuasan. Selama ini mereka menyimpan kebencian mendalam terhadap Ye Yunfei. Dulu pemuda itu pernah sendirian mengepung markas klan Chen, membunuh lebih dari 40 ahli alam kondensasi sekaligus, bahkan memaksa 6 kepala keluarga mereka untuk meminta perdamaian dan memberikan kompensasi besar. Peristiwa itu menjadi aib besar bagi seluruh klan Chen. Sejak saat itu mereka tidak pernah berani membalas dendam, terutama setelah Ye Yunfei bergabung dengan Akademi Penjaga di Zhongzhou dan namanya semakin terkenal karena berbagai perbuatan luar biasa. Namun sekarang mereka akhirnya mendengar bahwa musuh besar mereka telah mati. Tetua berjubah abu-abu itu kemudian mengeluarkan perintah dingin yang dipenuhi niat membunuh. Ia memerintahkan seluruh kekuatan klan Chen untuk segera bergerak menyerang sekte Tianyuan, keluarga Ye, perusahaan perdagangan Luohai, serta lembah obat ilahi. Semua orang yang memiliki hubungan dengan Ye Yunfei harus dimusnahkan tanpa sisa. Bagi klan Chen, kematian Ye Yunfei tidak berarti dendam mereka telah selesai. Mereka ingin membalas semua penghinaan yang pernah mereka terima dengan menghancurkan seluruh orang yang memiliki hubungan dengannya. Hutang darah, menurut mereka, hanya bisa dibayar dengan darah pula. Di wilayah timur, meskipun Ye Yunfei telah dikabarkan meninggal, Akademi Penjaga sebelumnya pernah mengeluarkan perintah perlindungan untuk sekte Tianyuan dan keluarga Ye. Karena itu, ketika para petinggi klan Chen berkumpul di markas mereka untuk membahas rencana menyerang sekte Tianyuan, beberapa orang masih merasa ragu. Mereka khawatir jika tindakan tersebut memicu penyelidikan dari Akademi Penjaga. Namun keraguan itu segera ditepis oleh seorang tetua berjubah abu-abu yang tertawa dingin. Ia menjelaskan bahwa menurut kabar dari Chen Xuan di Zhongzhou, para petinggi Akademi Penjaga telah terluka parah dan kekuatan mereka menurun drastis. Selain itu, 4 kekuatan besar Zhongzhou kini bersatu untuk menekan akademi tersebut. Banyak murid elit bahkan telah meninggalkan akademi untuk bergabung dengan kekuatan lain di benua tengah. Dalam pandangannya, Akademi Penjaga sudah berada di ambang kehancuran dan tidak akan bertahan lama lagi. Tetua itu juga menjelaskan bahwa semua murid klan Chen yang sebelumnya berada di Akademi Penjaga telah meninggalkan akademi dan bergabung dengan sekte Angin Ilahi. Chen Xuan bahkan meminta mereka bertindak tanpa ragu terhadap sekte Tianyuan dan keluarga Ye. Jika Akademi Penjaga benar-benar menyelidiki masalah ini, Chen Xuan berjanji akan meminta para petinggi sekte Angin Ilahi untuk membela klan Chen. Mendengar penjelasan itu, para petinggi klan Chen langsung merasa lega dan tertawa puas. Mereka akhirnya yakin dapat bertindak tanpa takut terhadap Akademi Penjaga. Percakapan serupa juga terjadi di berbagai sekte besar dan klan kuat di wilayah timur. Banyak dari mereka memiliki murid yang pernah belajar di Akademi Penjaga. Setelah mengetahui kabar kematian Ye Yunfei dan kemerosotan akademi tersebut, mereka semua merasa tidak perlu lagi menahan diri. Tidak lama kemudian sebuah kabar besar menyebar dengan cepat di seluruh wilayah timur. Berbagai sekte besar telah mulai bersatu untuk menghadapi sekte Tianyuan. Berita itu langsung menimbulkan kehebohan. Selama beberapa tahun terakhir, sekte Tianyuan telah mengalami perubahan besar berkat Ye Yunfei. Kekuatan sekte itu meningkat pesat dan bahkan membentuk aliansi dengan perusahaan perdagangan Luohai serta lembah obat ilahi. Dalam aliansi tersebut, sekte Tianyuan menjadi pemimpin, sementara perusahaan perdagangan Luohai menyediakan dukungan finansial melalui jaringan bisnisnya, dan lembah obat ilahi memberikan dukungan alkimia. Dengan kombinasi kekuatan seperti itu, sekte Tianyuan berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, reputasi Ye Yunfei membuat hampir tidak ada kekuatan di wilayah timur yang berani menyinggung sekte Tianyuan. Karena itulah sekte tersebut sempat mencapai puncak kejayaannya.
Namun, kini situasi berubah secara tiba-tiba. Berbagai sekte besar mendadak bersatu untuk menyerang mereka. Ketika kabar itu pertama kali muncul, banyak praktisi bela diri tidak percaya. Mereka menganggap berita itu pasti palsu. Bahkan 3 tanah suci terbesar di wilayah timur pun sebelumnya tidak berani dengan mudah menyinggung sekte Tianyuan karena takut pada Ye Yunfei. Banyak orang yakin bahwa jika Ye Yunfei marah, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Namun tidak lama kemudian kabar lain menyebar, Ye Yunfei telah dibunuh di Zhongzhou. Berita itu langsung mengguncang seluruh wilayah timur. Sebagian orang mempercayainya, sebagian lagi meragukannya, dan diskusi mengenai hal tersebut muncul di mana-mana. Nama Ye Yunfei sekali lagi menjadi pusat perhatian di seluruh wilayah. Tak lama setelah itu, berbagai laporan mulai berdatangan. Klan Chen menjadi yang pertama bergerak. Mereka menghancurkan banyak benteng dan properti cabang sekte Tianyuan. Setelah itu klan Xiao juga mulai bertindak. Para ahli dari klan Lei menyerbu kota Luohai dan bertempur sengit dengan para petinggi perusahaan perdagangan Luohai. Dalam pertempuran itu, 2 ahli alam pendirian fondasi milik perusahaan tersebut akhirnya terpaksa melarikan diri bersama anggota lainnya menuju markas sekte Tianyuan di Kekaisaran Qin Raya. Sementara itu, para ahli dari sekte langit terpencil menyerbu markas lembah obat ilahi. Patriar lembah tersebut tidak mampu menahan serangan dan terpaksa memimpin pasukannya mundur dengan tergesa-gesa. Dalam waktu singkat, satu demi satu kabar buruk terus menyebar. Hanya dalam beberapa hari, berbagai sekte dan klan besar di wilayah timur telah mengambil tindakan terhadap sekte Tianyuan. Semua benteng cabang sekte tersebut dihancurkan atau dijarah tanpa tersisa. Perusahaan perdagangan Luohai dan lembah obat ilahi yang sebelumnya kuat juga runtuh hanya dalam 1 hari. Pasukan yang tersisa terpaksa melarikan diri ke markas utama sekte Tianyuan di Kekaisaran Qin Raya. Baik sekte Tianyuan, perusahaan perdagangan Luohai, maupun lembah obat ilahi mengalami kerugian besar. Dengan menyebarnya berbagai berita mengejutkan itu, para praktisi bela diri di wilayah timur akhirnya yakin bahwa sekte-sekte besar benar-benar sedang menyerang sekte Tianyuan. Mereka juga mulai percaya bahwa kabar kematian Ye Yunfei memang benar. Setelah keyakinan itu menyebar, serangan oportunistik dari berbagai pihak langsung bermunculan. Tidak hanya sekte besar, bahkan kekuatan kecil dan kelompok biasa juga ikut menyerang sekte Tianyuan. Ada yang menyerang secara langsung, ada yang menjarah aset mereka, dan ada pula yang sekadar mengejek serta memutuskan hubungan. Dalam waktu singkat, sekte Tianyuan menjadi seperti tikus yang menyeberangi jalan, dibenci oleh semua orang. Pihak-pihak yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan sekte itu segera menjauhkan diri agar tidak terseret dalam konflik. Melihat perubahan drastis ini, banyak praktisi bela diri hanya bisa menghela napas dalam hati. Mereka merasa seolah sedang menyaksikan kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan sebuah kekuatan besar. Beberapa tahun sebelumnya, sekte Tianyuan berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Namun kini semuanya runtuh begitu saja. Banyak orang menyimpulkan bahwa tanpa Ye Yunfei, sekte Tianyuan tidak memiliki kekuatan apapun. Sementara itu di markas sekte Tianyuan, suasana di ruang rapat utama sangat suram. Tetua Ren dan para petinggi sekte Tianyuan duduk bersama Ren Xuantang dan para petinggi perusahaan perdagangan Luohai, serta para pemimpin lembah obat ilahi. Di sisi lain, Ye Tianpeng dan beberapa tetua keluarga Ye juga hadir. Semua orang terlihat muram dan khawatir. Dengan wajah penuh kesedihan, Ye Tianpeng kembali menanyakan kepada tetua Ren apakah benar Ye Yunfei telah dibunuh. Pertanyaan itu sebenarnya sudah ia ajukan berkali-kali, tetapi ia masih tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Tetua Ren hanya bisa menghela napas dan mengatakan bahwa berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan besar kabar itu memang benar. Ia menjelaskan bahwa jika Ye Yunfei masih hidup, tidak mungkin sekte dan klan besar di wilayah timur berani bertindak begitu kurang ajar terhadap mereka. Penguasa lembah obat ilahi juga mengangguk setuju. Menurutnya, jika Ye Yunfei masih hidup, tidak satupun kekuatan besar di wilayah itu yang berani menyerang mereka. Mendengar penjelasan itu, Ye Tianpeng merasa seolah hatinya terkoyak. Para tetua keluarga Ye juga tampak sangat sedih. Mereka mengeluhkan bahwa keluarga Ye akhirnya melahirkan seorang jenius luar biasa, tetapi tak disangka ia meninggal pada usia muda. Beberapa bahkan mengeluhkan nasib keluarga mereka dan bertanya-tanya apakah Feng Shui makam leluhur mereka bermasalah. Namun di tengah kesedihan itu, penguasa lembah obat ilahi mengingatkan bahwa masalah paling mendesak saat ini adalah pasukan dari berbagai sekte dan klan besar di wilayah timur akan segera tiba untuk mengepung markas sekte Tianyuan. Mereka harus segera memikirkan cara menghadapi situasi tersebut. Pada saat itulah Ren Xuantang, kepala perusahaan perdagangan Luohai, tiba-tiba tersenyum dingin.
Ia menyatakan dengan yakin bahwa Ye Yunfei sebenarnya belum meninggal. Zhang Ze dan para petinggi perusahaan perdagangan Luohai lainnya juga langsung mengangguk setuju. Mereka menjelaskan bahwa Ye Yunfei pernah menanamkan pembatasan jiwa di dalam lautan jiwa mereka. Jika Ye Yunfei benar-benar meninggal, pembatasan itu akan hilang dengan sendirinya. Namun sampai sekarang pembatasan tersebut masih tetap utuh. Hal itu membuktikan satu hal yang sangat jelas, Ye Yunfei masih hidup. Di markas sekte Tianyuan, suasana di ruang sidang masih diselimuti kesedihan dan kecemasan. Setelah Ren Xuantang dan para petinggi perusahaan perdagangan Luohai menyatakan bahwa Ye Yunfei sebenarnya belum mati, sebagian orang masih sulit mempercayainya. Guru lembah pengobatan ilahi menggelengkan kepala perlahan, merasa bahwa semua itu hanya penghiburan diri. Dalam pandangannya, hampir semua sekte dan klan besar di wilayah timur memiliki murid di Akademi Penjaga, dan berita yang mereka kirim kembali pasti benar. Jika Ye Yunfei benar-benar masih hidup, tidak mungkin sekte-sekte itu berani memperlakukan sekte Tianyuan dengan begitu kejam. Perdebatan itu membuat suasana semakin berat. Patriark tua lembah obat ilahi akhirnya menghentikan diskusi tersebut dan menyatakan bahwa memperdebatkan hidup atau matinya Ye Yunfei tidak akan menyelesaikan masalah. Yang paling penting sekarang adalah memikirkan cara menghadapi krisis yang akan segera datang, karena pasukan dari berbagai sekte besar sudah bersiap mengepung markas sekte Tianyuan. Pada saat yang sama, jauh di langit wilayah timur, sebuah kereta hijau melayang cepat memasuki wilayah tersebut. Kereta itu dikendalikan oleh Feng Yunjue, sementara Ye Yunfei duduk bersila dengan tenang di dalam gerbong. Feng Yunjue melaporkan bahwa mereka telah tiba di wilayah timur. Mendengar itu, Ye Yunfei hanya mengangguk perlahan. Ia kemudian memberikan arah menuju ke Kaisaran Qin, tempat markas sekte Tianyuan berada. Kereta hijau itu segera melaju seperti seberkas cahaya di langit, ditarik oleh kuda iblis api merah yang sangat cepat. Namun Ye Yunfei bukan satu-satunya orang yang menuju wilayah timur pada saat itu. Hampir bersamaan, 4 pesawat ruang angkasa lain juga memasuki wilayah tersebut dari berbagai arah. Di salah satu pesawat ruang angkasa, sekitar selusin murid mengelilingi seorang pria berjubah ungu dengan sikap penuh hormat. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan wajah arogan. Ia adalah 11 Feng, seorang jenius terkenal dari sekte angin ilahi dan salah satu murid paling kuat dalam sekte tersebut. Para murid dari wilayah timur yang mengelilinginya menyambut kedatangannya dengan penuh penghormatan, merasa bangga karena dapat membawanya ke kampung halaman mereka. 11 Feng hanya mengangkat kepala dengan angkuh dan mengangguk tipis. Di pesawat ruang angkasa lain, sekitar selusin pemuda mengelilingi seorang pria parubaya yang merupakan diakon dari sekte api surgawi. Pria itu memiliki kekuatan alam cairan mendalam tingkat akhir. Ia tidak menyembunyikan rasa tidak sukanya terhadap wilayah timur yang menurutnya terpencil dan terbelakang. Tujuan kedatangannya sangat jelas, memusnahkan sekte dan keluarga Ye Yunfei secepat mungkin, lalu segera kembali ke Zhongzhou. Sementara itu di pesawat ruang angkasa lain, seorang pria dengan postur tegak seperti tombak memerintahkan bawahannya untuk mencari seluruh sekte, keluarga, dan kerabat Ye Yunfei, lalu membunuh mereka tanpa menyisakan seorang pun. Ia bahkan telah mengirim orang untuk menyelidiki lebih dulu agar target mereka dapat ditemukan dengan cepat. Di pesawat ruang angkasa lain lagi, seorang pemuda berjubah putih dengan mata setajam ular berbisa menatap wilayah timur dengan dingin. Ia berasal dari keluarga Feng Yun dan menyimpan kebencian mendalam terhadap Ye Yunfei. Meskipun pemuda itu telah mati menurut kabar yang beredar, dendam keluarga Feng Yun belum berakhir. Mereka berniat membayar hutang darah dengan darah keluarga, sekte, dan semua orang yang pernah berhubungan dengan Ye Yunfei. Sementara berbagai kekuatan kuat diam-diam bergerak menuju wilayah timur, Ye Yunfei sendiri sedang duduk bersila di dalam kereta hijau, beristirahat dengan tenang. Kereta itu melaju cepat di langit seperti kilatan cahaya. Namun tiba-tiba ekspresi Ye Yunfei berubah. Ia menunduk dan memandang ke arah sebuah kota kecil di bawah. Kota itu tidak terlalu besar dan terletak di daerah yang agak terpencil, tetapi tampak cukup ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Di tengah ketenangan perjalanan itu, Ye Yunfei merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan aura iblis yang sangat samar muncul dari kota tersebut. Aura itu terasa berbeda dari iblis biasa, seolah membawa aroma kuno yang telah lama terkubur dalam sejarah. Pada saat yang sama Hu Miao juga merasakan hal yang sama. Ia segera memberitahu Ye Yunfei bahwa di kota itu memang ada aura iblis, bahkan aura yang terasa sangat kuno. Ye Yunfei mengangguk, karena ia sendiri sudah beberapa kali berurusan dengan ras iblis kuno. Ia bahkan pernah menggunakan esensi darah ras tersebut untuk melatih teknik penggabungan darah iblis surgawi. Karena itu ia sangat familiar dengan aura mereka. Perasaan tidak enak muncul di hati Ye Yunfei.
Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba ada aura ras iblis kuno di tempat seperti ini. Tanpa ragu ia memerintahkan Feng Yunjue untuk menurunkan kereta dan memasuki kota tersebut. Setelah mendarat, Ye Yunfei berjalan menyusuri jalan utama bersama Feng Yunjue dan Hu Miao. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mencari sumber aura iblis tersebut. Tidak lama kemudian Hu Miao menemukan arah yang jelas, yaitu di sisi timur kota. Ye Yunfei juga langsung memusatkan perhatiannya ke arah yang sama. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di sisi timur kota tiba-tiba retak dengan suara gemuruh keras. Dari dalam tanah, sosok-sosok besar yang dipenuhi energi iblis melonjak keluar satu persatu. Sekitar 60 hingga 70 iblis kuno muncul dari bawah tanah. Tubuh mereka lebih dari 3 meter tinggi, dengan sayap di punggung, tanduk di kepala, dan urat-urat menonjol di seluruh tubuh. Kulit mereka dipenuhi pola iblis yang aneh dan menakutkan. Begitu muncul, makhluk-makhluk itu langsung bergerak dengan kecepatan luar biasa. Kaki mereka seperti kaki katak yang mampu melompat ratusan meter sekali lompatan. Tubuh mereka keras seperti baja, dan setiap gerakan mereka menghasilkan suara tajam yang memekakan telinga. Lengan mereka panjang seperti ular piton, dan cakar mereka mampu merobek udara dengan mudah. Tanpa ragu sedikit pun, para iblis kuno itu langsung menyerang manusia di sekitar mereka. Beberapa dari mereka merobek tubuh manusia dengan cakar tajam lalu menghisap darah dan sumsum otak mereka. Yang lain menjulurkan lidah keras seperti baja yang melesat dengan kecepatan mengerikan, menembus tengkorak manusia dan menyedot otaknya. Dalam waktu singkat, puluhan manusia tewas di tangan para iblis tersebut. Kota yang sebelumnya ramai langsung berubah menjadi tempat pembantaian. Para iblis kuno itu mengeluarkan raungan mengerikan sambil menikmati mangsa mereka. Mereka merasa seolah kembali menemukan makanan terbaik setelah lama tertidur. Aroma darah manusia memenuhi udara, dan aura iblis yang ganas menyelimuti seluruh kota. Penduduk kota yang melihat pemandangan itu langsung panik. Mereka berteriak ketakutan dan berusaha melarikan diri ke segala arah. Namun para iblis kuno bergerak terlalu cepat. Dengan lompatan besar mereka dapat mengejar manusia yang mencoba kabur, sementara lidah mereka yang panjang dan tajam dapat membunuh dalam sekejap. Beberapa prajurit manusia mencoba melawan. Seorang pria yang memiliki kekuatan setara alam suci tingkat lanjut menyerbu ke depan sambil mengayunkan pedangnya dengan penuh kemarahan. Ia berusaha melindungi kota dari serangan para iblis. Namun 5 iblis kuno langsung menyerangnya bersama-sama dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap pria itu tidak mampu bertahan dan tubuhnya dicabik-cabik hingga hancur. Prajurit manusia lain yang melihat hal itu tetap mencoba melawan. Mereka menghunus senjata dan menyerbu para iblis kuno dengan keberanian terakhir mereka. Namun kota kecil ini tidak memiliki ahli kuat. Yang terkuat hanyalah beberapa prajurit alam suci. Menghadapi ras iblis kuno yang begitu menakutkan, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Dalam waktu singkat, para prajurit manusia itu jatuh satu demi satu, tewas atau terluka parah di tangan para iblis kuno. Kota yang damai itu berubah menjadi lautan darah dalam sekejap. Ras iblis kuno yang muncul di kota kecil itu bergerak dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan memiliki kekuatan luar biasa. Energi iblis yang mereka lepaskan bahkan memiliki efek korosif terhadap tubuh manusia. Karena itulah, bahkan para pendekar yang memiliki kekuatan setingkat alam suci pun tidak mampu menandingi ras iblis kuno tersebut. Orang-orang biasa yang tidak pernah berlatih seni bela diri menjadi semakin ketakutan ketika melihat sosok-sosok iblis kuno yang mengerikan itu. Mereka berlari dengan putus asa, mencoba melarikan diri dari kota yang telah berubah menjadi medan pembantaian. Namun usaha mereka sia-sia. Para iblis kuno bergerak terlalu cepat, sehingga tidak ada jalan untuk melarikan diri. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, sudah banyak manusia yang mati secara tragis di tangan para iblis itu. Di tengah kekacauan itu, Ye Yunfei bersama Feng Yunjue dan Hu Miao segera menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas menuju sisi timur kota, tempat aura iblis paling kuat berasal. Di tengah kerumunan manusia yang melarikan diri dengan panik, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis kecil yang berteriak ketakutan. Gadis itu berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Ia memanggil kakeknya dengan suara gemetar karena takut terhadap monster yang muncul. Awalnya gadis kecil itu berlari bersama kakeknya di tengah kerumunan orang yang melarikan diri menuju pinggiran kota. Namun dalam kekacauan tersebut, mereka dengan cepat terpisah. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih muncul dari kejauhan dengan langkah tertatih-tatih. Ia mencoba mendekati cucunya yang masih berdiri ketakutan di jalan. Namun pada saat itu, sebuah bayangan besar tiba-tiba jatuh dari langit dengan suara keras.
Sesosok iblis kuno muncul tepat di samping gadis kecil itu. Makhluk iblis tersebut menyeringai dengan ekspresi kejam. Cakar iblisnya yang tajam segera mengarah ke kepala gadis kecil itu, siap merobeknya kapan saja. Melihat pemandangan itu, lelaki tua berambut putih itu langsung membelalakan matanya dengan kemarahan dan keputusasaan. Namun ia hanyalah seorang lelaki tua biasa yang bahkan tidak mampu membunuh seekor ayam. Dalam situasi seperti itu, mustahil baginya untuk menyelamatkan cucunya. Pada saat itulah Ye Yunfei yang menyaksikan kejadian tersebut segera mengambil tindakan. Sebuah kilatan cahaya tiba-tiba muncul. Pedang Void melesat keluar dari tubuh Ye Yunfei dengan kecepatan luar biasa dan langsung menuju bagian belakang kepala iblis kuno itu. Iblis kuno tersebut merasakan bahaya yang datang dan mengeluarkan raungan keras. Ia segera berbalik dan menghantam pedang kehampaan itu dengan cakarnya. Namun dalam sekejap pedang Void menghilang dari pandangan. Pada saat berikutnya pedang itu sudah muncul kembali dan tertancap dalam di pelipis kiri iblis kuno tersebut, menembus hingga ke sisi kanan kepalanya. Setelah itu pedang Void melepaskan gelombang energi yang kuat dan dengan cepat membawa gadis kecil itu kembali ke sisi lelaki tua berambut putih tersebut. Bagi lelaki tua itu, semua kejadian tersebut tampak seperti keajaiban. Ia mengira cucunya pasti telah mati di tangan iblis tersebut. Namun tiba-tiba iblis itu terbunuh dan cucunya kembali berada di sisinya dalam sekejap. Karena pedang Void muncul dan menghilang tanpa jejak, lelaki tua yang tidak memiliki kemampuan bela diri itu sama sekali tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tersadar dari keterkejutannya, lelaki tua itu segera menggendong cucunya dan berlari keluar dari kota untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Feng Yunjue yang melihat pembantaian para iblis kuno tersebut merasa tidak sabar untuk bertindak. Ia baru saja menembus ke alam gua surga dan belum pernah menguji kekuatannya dalam pertempuran. Ia pun meminta izin kepada Ye Yunfei untuk menghadapi para iblis kuno itu. Ye Yunfei menyetujui permintaan tersebut, tetapi ia memberi satu peringatan penting. Ia meminta agar Feng Yunjue tidak menghancurkan tubuh para iblis itu karena ia masih membutuhkan tubuh mereka. Ia juga menjelaskan bahwa menyerang kepala atau jantung mereka adalah cara paling mudah untuk membunuh mereka. Feng Yunjue segera memahami maksud tersebut dan mengangguk. Pada saat berikutnya, tubuh Feng Yunjue berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat menuju kumpulan iblis kuno. Begitu ia bergerak, tekanan spiritual yang sangat mengerikan langsung memancar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh kota. Para iblis kuno yang sedang membantai manusia segera menyadari keberadaan manusia kuat itu. Puluhan pasang mata tajam langsung tertuju pada Feng Yunjue. Di antara mereka, seekor iblis kuno raksasa yang tampaknya merupakan pemimpin kelompok itu mengeluarkan raungan keras seperti serigala malam yang melolong ke bulan. Dengan raungan tersebut, semua iblis kuno langsung menyerbu ke arah Feng Yunjue. Puluhan iblis kuno melesat dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan bayangan di udara seperti badai yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Namun meskipun mereka kuat, mereka tetap bukan tandingan bagi seorang ahli alam gua surga. Feng Yunjue menggunakan jurus telapak angin dan awan dengan kecepatan kilat. Setiap pukulan yang ia lepaskan menghancurkan kepala atau jantung iblis kuno. Pertempuran itu berlangsung sangat singkat. Kurang dari 10 tarikan napas, semua iblis kuno yang berjumlah 60 hingga 70 itu, termasuk pemimpin mereka, telah dibunuh oleh Feng Yunjue. Dengan satu kibasan lengan bajunya, semua mayat iblis kuno itu terbang dan jatuh di depan Ye Yunfei, menumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Ye Yunfei kemudian memindahkan semua mayat tersebut ke dalam menara ilusi. Teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi yang ia latih memiliki 13 tingkatan. Saat ini Ye Yunfei baru mencapai tingkat ke-6. Untuk mencapai tingkat ke-7, ia membutuhkan jumlah dan kualitas esensi darah iblis yang sangat besar. Melihat begitu banyak mayat iblis kuno, Ye Yunfei mulai berpikir bahwa kebangkitan ras iblis kuno di benua Tianxuan mungkin justru menjadi kesempatan baginya untuk mencapai tingkat berikutnya dari teknik tersebut. Setelah itu, Ye Yunfei memutuskan untuk memeriksa area sekitar kota untuk memastikan tidak ada iblis kuno lain yang berkeliaran. Ia bersama Hu Miao dan Feng Yunjue segera terbang ke langit dan menghilang. Mereka mencari dengan cermat di sekitar wilayah tersebut, tetapi tidak menemukan iblis kuno lainnya. Akhirnya mereka kembali ke perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, kereta hijau itu kembali melaju cepat di langit menuju ke Kaisaran Qin. Dalam perjalanan, Feng Yunjue menyadari bahwa iblis kuno yang mereka hadapi tadi tampak relatif lemah. Namun Ye Yunfei menjelaskan bahwa yang mereka temui hanyalah prajurit iblis biasa. Jika suatu saat mereka bertemu jenderal iblis tingkat tinggi, bahkan seorang ahli alam gua surga pun mungkin bukan tandingan mereka. Feng Yunjue akhirnya mengerti bahwa kekuatan ras iblis sangat beragam.
Ia kemudian bertanya mengapa ras iblis kuno tiba-tiba muncul di wilayah timur. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei menyimpulkan bahwa kemungkinan besar mereka berasal dari medan perang kuno yang pernah menjadi tempat ujian Akademi Penjaga. Ia bahkan berencana pergi ke sana untuk menyelidiki lebih jauh. Kemunculan ras iblis kuno bukanlah masalah kecil bagi benua Tianxuan. Sebagai seseorang yang berasal dari benua tersebut, Ye Yunfei tidak bisa membiarkan makhluk asing menyebabkan kehancuran di tanah kelahirannya. Beberapa waktu kemudian, berita mulai menyebar bahwa monster telah muncul di kota Seribu Angin dan memangsa manusia. Banyak ahli datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Namun karena Ye Yunfei telah mengambil semua mayat iblis kuno, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan makhluk apa yang sebenarnya menyerang kota itu. Berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang menganggap mereka sebagai iblis, ada yang menyebut mereka monster, bahkan ada yang menduga mereka hanyalah kultivator jahat yang menggunakan teknik terlarang. Sementara itu di berbagai wilayah lain seperti Zhongzhou, Sichuan, Beihuang, dan Nanjiang, ras iblis kuno juga mulai muncul secara sporadis. Mereka muncul dalam kelompok kecil dan berkeliaran di berbagai tempat, sehingga sangat sulit untuk dilacak. Kemanapun ras iblis kuno itu pergi, desa atau kota yang mereka lewati akan mengalami pembantaian yang mengerikan. Tidak ada belas kasihan dalam tindakan mereka, hanya kekejaman dan kehancuran. Di berbagai wilayah benua Tianxuan, kabar mengenai kemunculan makhluk misterius yang membantai manusia mulai menyebar perlahan. Banyak pakar tua dan ahli berpengalaman yang mendengar kabar itu mulai merasa khawatir. Mereka bertanya-tanya apakah makhluk yang muncul itu mungkin adalah ras iblis kuno yang selama ini hanya muncul dalam legenda. Namun meskipun kekhawatiran itu muncul, jumlah iblis kuno yang terlihat relatif sedikit. Mereka hanya muncul sesekali, menyerang dengan cepat, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Karena itulah, untuk sementara waktu kejadian ini belum menimbulkan kepanikan besar di seluruh benua. Meskipun demikian, cerita mengenai monster yang membantai kota-kota mulai beredar di berbagai wilayah benua Tianxuan. Dari desa kecil hingga kota besar, orang-orang mulai membicarakan legenda baru yang menakutkan itu. Sementara itu, di langit wilayah timur, sebuah kereta hijau masih melaju dengan kecepatan tinggi. Feng Yunjue duduk bersila di bagian depan kereta, mengendalikan arah perjalanan sambil berbicara kepada Ye Yunfei yang berada di dalam kereta. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan lokasi yang disebutkan oleh Ye Yunfei sebelumnya, mereka seharusnya dapat kembali ke Kekaisaran Qin dalam waktu sekitar 2 hari. Wilayah timur sangat luas, sementara Kekaisaran Qin berada di daerah terpencil di tepi wilayah tersebut. Karena itulah, meskipun mereka sudah memasuki wilayah timur, perjalanan menuju Kekaisaran Qin masih membutuhkan waktu 2 hari lagi. Di sisi lain, berita tentang kemunculan monster di kota Seribu Angin yang sebelumnya menimbulkan kegemparan perlahan mulai mereda. Banyak orang sudah berhenti membicarakan kejadian itu. Namun tepat pada saat itu, sebuah berita baru yang jauh lebih mengejutkan tiba-tiba menyebar dengan cepat di seluruh wilayah timur. Berita tersebut menyatakan bahwa 5 kekuatan besar sedang menuju markas sekte Tianyuan dengan tujuan memusnahkan sekte Tianyuan dan keluarga Ye sepenuhnya. 5 kekuatan besar yang dimaksud adalah Tanah Suci Kaisar Langit, Klan Chen, Klan Xiao, Klan Lei, dan sekte langit terpencil. Kelima kekuatan besar itu memang memiliki dendam masa lalu terhadap Ye Yunfei. Di antara mereka, Klan Chen bahkan menyimpan kebencian yang sangat mendalam terhadap pemuda itu. Meskipun Ye Yunfei telah dikabarkan meninggal, mereka tetap tidak puas dan ingin melampiaskan kemarahan mereka kepada keluarga Ye serta sekte Tianyuan. Berita tersebut langsung memicu perbincangan besar di seluruh wilayah timur. Banyak orang menyimpulkan bahwa kekuatan-kekuatan besar itu tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar memusnahkan sekte Tianyuan dan keluarga Ye. Ada pula yang mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari masa lalu Ye Yunfei yang telah menyinggung terlalu banyak kekuatan berpengaruh di wilayah tersebut. Kini, bencana yang dulu ia timbulkan telah menyebar dan menimpa keluarga serta sektenya. Karena kabar itu begitu menarik perhatian, banyak orang yang penasaran mulai berangkat menuju ke Kekaisaran Qin untuk menyaksikan peristiwa besar tersebut. Dalam waktu singkat, Kekaisaran Qin menjadi sangat ramai. Para praktisi seni bela diri dari berbagai wilayah terus berdatangan. Terutama di sekitar lokasi markas sekte Tianyuan, jumlah orang yang berkumpul semakin banyak. Hanya dalam waktu 2 hari, wilayah dalam radius ratusan mil sudah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Banyak orang memperhatikan bahwa di langit sekitar markas sekte Tianyuan terdapat beberapa ahli yang duduk bersila di udara. Mereka adalah para ahli alam kondensasi yang berasal dari berbagai sekte dan klan besar di wilayah timur. Tidak butuh waktu lama bagi para penonton untuk mengenali identitas mereka. Salah satunya adalah Chen Pei Guang, seorang pengurus dari klan Chen yang memiliki kekuatan tahap awal alam kondensasi.
Ada pula Lei Tianbo, seorang master dari klan Lei yang berada di tingkat menengah alam kondensasi. Semua orang segera menyadari bahwa para ahli itu berasal dari berbagai sekte dan klan besar yang ikut berpartisipasi dalam operasi kali ini. Ada pula rumor yang mengatakan bahwa para ahli alam kondensasi itu sebenarnya telah tiba beberapa hari sebelumnya dan sengaja mengepung markas sekte Tianyuan agar tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Sebagian orang merasa bingung melihat situasi tersebut. Mereka bertanya-tanya mengapa para ahli itu belum langsung menghancurkan sekte Tianyuan padahal kekuatan mereka sudah sangat cukup. Namun seseorang yang lebih berpengalaman segera memberikan penjelasan dengan nada mencibir. Ia mengatakan bahwa situasi itu seperti permainan kucing dan tikus. Membunuh musuh secara langsung memang mudah, tetapi tidak akan terlalu menyenangkan. Sebaliknya, dengan membiarkan musuh merasakan ketakutan dan keputusasaan terlebih dahulu, lalu membunuh mereka perlahan-lahan, hal itu akan terasa jauh lebih memuaskan bagi pihak yang membalas dendam. Penjelasan tersebut membuat banyak orang langsung memahami maksud sebenarnya. Mereka menyadari bahwa sekte dan klan besar itu ingin melampiaskan seluruh kemarahan mereka terhadap sekte Tianyuan sebelum benar-benar menghancurkannya. Beberapa praktisi bela diri bahkan menghela napas ketika melihat situasi tersebut. Dalam pandangan mereka, Ye Yunfei telah menyinggung terlalu banyak kekuatan kuat di masa lalu, sehingga sekarang sekte dan klan tersebut ingin melampiaskan kemarahan mereka sepenuhnya. Sementara itu, di dalam markas sekte Tianyuan, suasana sangat tegang. Formasi besar berwarna 5 elemen menyelimuti seluruh markas seperti tirai cahaya raksasa yang berkilauan. Formasi tersebut adalah formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi mendalam yang sebelumnya telah diperbaiki sepenuhnya oleh Ye Yunfei sebelum meninggalkan wilayah timur. Formasi itu sangat kuat. Bahkan seorang ahli alam kondensasi pun tidak akan mampu menghancurkannya dengan mudah. Namun jika seorang ahli alam pendirian fondasi datang, formasi itu masih mungkin ditembus. Bagi sebuah sekte kecil di kerajaan terpencil seperti Kekaisaran Qin, memiliki formasi pertahanan seperti itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Dalam 2 hari terakhir, seluruh markas sekte Tianyuan dipenuhi kegelisahan. Sekte itu memiliki lebih dari 10.000 anggota. Selain itu, sisa pasukan dari lembah obat ilahi dan perusahaan perdagangan Luohai juga telah berkumpul di sana. Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah orang di dalam markas mencapai puluhan ribu. Semua orang mengetahui bahwa pasukan dari sekte dan klan besar di wilayah timur akan segera datang untuk memusnahkan mereka. Rasa takut menyelimuti seluruh markas. Di dalam ruang sidang dewan, para petinggi sekte Tianyuan, perusahaan perdagangan Luohai, dan lembah obat ilahi berkumpul bersama Ye Tianpeng serta beberapa tetua keluarga Ye. Suasana di ruangan itu sangat berat. Tetua Ren menghela napas panjang dan menyatakan bahwa musuh-musuh mereka benar-benar telah datang. Guru lembah obat ilahi kemudian menyarankan agar mereka segera melarikan diri sebelum para ahli alam pendirian fondasi dari sekte dan klan besar tiba. Menurutnya, saat ini hanya ada sekitar selusin ahli alam kondensasi di luar markas. Dengan 3 ahli alam pendirian fondasi yang mereka miliki, yakni leluhur lembah obat ilahi, Guru Ren, dan Tetua Wu, mereka seharusnya dapat menembus kepungan itu. Namun leluhur tua lembah obat ilahi hanya menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Ia menjelaskan bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Beberapa hari sebelumnya, ia telah merasakan bahwa setidaknya ada 5 ahli alam pendirian fondasi yang diam-diam bersembunyi di sekitar markas sekte Tianyuan. Kata-kata itu membuat seluruh aula terdiam. Selain Ren Xuantang dan Tetua Wu, hampir semua orang menunjukkan ekspresi putus asa. Ren Xuantang kemudian mengakui bahwa ia juga merasakan kehadiran para ahli alam pendirian fondasi tersebut sebelumnya, tetapi ia tidak mengatakan apapun karena tidak ingin membuat semua orang semakin khawatir. Tetua Wu juga mengangguk dan membenarkan hal itu. Mendengar kenyataan tersebut, banyak orang di aula merasa bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar lagi. Tetua Wu kemudian menyatakan bahwa satu-satunya harapan mereka sekarang adalah Ye Yunfei menerima pesan yang telah mereka kirimkan dan kembali tepat waktu. Ia percaya bahwa selama Ye Yunfei kembali, tidak peduli berapa banyak pasukan yang datang dari sekte dan klan besar itu, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Namun guru lembah obat ilahi menanggapi pernyataan itu dengan nada mengejek. Ia bertanya apakah Tetua Wu benar-benar masih percaya bahwa Ye Yunfei masih hidup. Menurutnya, keyakinan itu hanyalah upaya untuk menghibur diri sendiri. Kata-kata itu membuat wajah Tetua Wu langsung berubah gelap karena tidak senang. Namun guru lembah obat ilahi tidak memedulikan reaksi tersebut. Ia kemudian berbicara kepada leluhur lembah obat ilahi dan menyampaikan pendapatnya secara terang-terangan. Menurutnya, semua masalah yang mereka hadapi sekarang sebenarnya berasal dari Ye Yunfei yang telah menyinggung terlalu banyak sekte dan klan kuat. Lembah obat ilahi sendiri tidak pernah menyinggung kekuatan besar manapun.
Oleh karena itu, ia merasa lembah mereka tidak seharusnya ikut terseret dalam masalah ini. Ia mengusulkan agar lembah obat ilahi memutuskan hubungan dengan sekte Tianyuan dan menjelaskan semuanya kepada sekte serta klan besar yang datang menyerang. Jika perlu, mereka bahkan dapat memberikan kompensasi dan memohon pengampunan agar lembah obat ilahi bisa selamat dari bencana ini. Di aula utama markas sekte Tianyuan, suasana yang sebelumnya sudah tegang tiba-tiba berubah menjadi semakin panas setelah guru lembah obat ilahi menyampaikan usulan yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa lembah obat ilahi seharusnya memutuskan hubungan dengan sekte Tianyuan dan menjelaskan semuanya kepada sekte-sekte besar di luar sana agar mereka bisa selamat dari bencana yang akan datang. Begitu kata-kata itu diucapkan, kemarahan langsung meledak dari Ren Xuantang. Wajahnya menjadi sangat muram, dan tatapan matanya tajam seperti pedang yang terhunus. Ia memandang langsung ke arah guru lembah obat ilahi dengan ekspresi penuh kemarahan. Dalam pandangannya, kata-kata itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap Ye Yunfei. Ia dengan keras mempertanyakan maksud dari ucapan tersebut, menegaskan bahwa tindakan seperti itu sama saja dengan mengkhianati Tuan Muda Ye. Di saat yang sama, Tetua Wu juga menatap penguasa lembah obat ilahi dengan tatapan dingin yang penuh tekanan. Ren Xuantang dan Tetua Wu sama-sama merupakan ahli di alam pendirian fondasi. Ketika keduanya marah pada saat yang bersamaan, tekanan energi spiritual yang kuat langsung memenuhi seluruh aula. Gelombang energi itu bergulung seperti ombak besar yang menghantam tanpa henti, membuat suasana di dalam ruangan terasa sangat menekan. Para petinggi perusahaan perdagangan Luohai memang telah dikendalikan jiwanya oleh Ye Yunfei sebelumnya. Karena itulah kesetiaan mereka kepada Ye Yunfei tidak dapat digoyahkan sedikit pun. Dengan nada mengejek, Ren Xuantang menegaskan bahwa Ye Yunfei belum mati. Ia bahkan menyindir bahwa jika seseorang berani mengucapkan kata-kata seperti itu, maka sebaiknya orang tersebut siap menjelaskan sendiri kepada Ye Yunfei ketika pemuda itu kembali suatu hari nanti. Mendengar ancaman itu, wajah penguasa lembah obat ilahi langsung berubah. Ia tidak berani melanjutkan perkataannya. Menghadapi dua ahli alam pendirian fondasi yang sedang marah jelas bukan sesuatu yang bisa ia hadapi dengan mudah. Melihat suasana yang semakin tegang, leluhur tua dari lembah obat ilahi akhirnya angkat bicara. Ia mengingatkan dengan nada berat bahwa Ye Yunfei pernah menunjukkan kebaikan besar kepada lembah obat ilahi. Oleh karena itu, kata-kata seperti yang baru saja diucapkan sebaiknya tidak diulang lagi. Setelah itu, aula kembali tenggelam dalam keheningan. Para petinggi sekte Tianyuan dan keluarga Ye hanya bisa duduk dengan wajah murung. Beberapa dari mereka menghela napas berulang kali. Bagi sekte Tianyuan dan keluarga Ye Yunfei adalah pilar utama yang menopang seluruh kekuatan mereka. Tanpa dirinya, sekte dan keluarga tersebut sebenarnya terlalu lemah. Apapun yang mereka katakan atau lakukan tidak akan memiliki arti di hadapan sekte-sekte besar di wilayah timur. Setelah beberapa saat, guru lembah obat ilahi kembali bertanya kepada leluhur mereka mengenai apa yang seharusnya dilakukan sekarang. Leluhur tua itu hanya bisa menghela napas panjang. Dengan suara berat ia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain berjuang. Kata-kata itu membuat suasana aula menjadi semakin sunyi. Semua orang memahami arti dari keputusan tersebut. Melawan kekuatan sekte dan klan besar yang datang menyerang sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada ruang sedikit pun untuk optimisme. Semua orang tahu bahwa klan Chen saja sudah memiliki 6 ahli di alam pendirian fondasi. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, sebuah raungan besar tiba-tiba menggema dari luar markas sekte Tianyuan. Suara itu diperkuat oleh energi spiritual yang sangat kuat sehingga mengguncang langit dan bumi, bahkan terdengar hingga puluhan mil jauhnya. Suara itu mengumumkan bahwa pasukan klan Chen telah tiba dan memerintahkan semua orang di dalam sekte Tianyuan untuk keluar dan menghadapi kematian mereka. Tidak lama kemudian, semua orang melihat pemandangan yang menakutkan di kejauhan. Lebih dari selusin kapal perang besar muncul di langit seperti bayangan raksasa yang menutupi matahari. Kapal-kapal perang itu meluncur dengan suara gemuruh yang memekakan telinga sebelum akhirnya berhenti di luar markas sekte Tianyuan. Dari kejauhan, mereka tampak seperti monster raksasa yang melayang di udara sambil memancarkan tekanan yang tak terbayangkan. Namun itu belum berakhir. Tidak lama kemudian, suara gemuruh lain kembali mengguncang langit. Kali ini suara itu berasal dari pasukan klan Xiao. Mereka juga memerintahkan semua anggota sekte Tianyuan dan keluarga Ye untuk keluar dan menerima kematian mereka. Dari arah lain, lebih dari selusin kapal perang lain muncul dengan cara yang sama mengancamnya. Tak lama kemudian, dua kekuatan lain juga datang hampir bersamaan. Pasukan klan Lei dan sekte langit terpencil muncul dari dua arah berbeda. Pesawat ruang angkasa mereka memenuhi langit. Beberapa saat kemudian, raungan lain kembali terdengar dari kejauhan.
Kali ini pasukan Tanah Suci Kaisar Langit juga tiba. Armada kapal mereka melesat dengan kecepatan kilat menuju markas sekte Tianyuan. Jika dilihat dari kejauhan, langit di sekitar markas sekte Tianyuan kini dipenuhi oleh pesawat ruang angkasa dari berbagai sekte besar. Mereka mengelilingi markas itu sepenuhnya tanpa meninggalkan satu celah pun. Melihat pemandangan itu, banyak orang yang menonton dari kejauhan hanya bisa menghela napas panjang. Dengan kekuatan sebesar itu, memusnahkan sekte Tianyuan dan keluarga Ye akan semudah kawanan gajah yang menginjak seekor semut. Banyak praktisi bela diri yang berkumpul di sekitar tempat itu juga mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Sebagian dari mereka menyimpulkan bahwa sekte dan klan besar tersebut memang menyimpan kebencian yang sangat mendalam terhadap Ye Yunfei. Alih-alih langsung menghancurkan sekte Tianyuan, mereka sengaja menggunakan cara ini untuk membuat sekte Tianyuan dan keluarga Ye merasakan ketakutan serta keputusasaan secara perlahan sebelum kematian benar-benar datang. Beberapa orang juga menduga bahwa kekuatan-kekuatan besar itu sengaja melakukan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia dan memperingatkan siapapun agar tidak berani menyinggung mereka di masa depan. Di tengah semua pembicaraan itu, seorang lelaki tua tinggi dan kurus akhirnya melangkah keluar dari salah satu kapal perang milik klan Chen. Dengan suara dingin yang menggema seperti guntur, ia memerintahkan semua orang dari sekte Tianyuan, keluarga Ye, serta para pedagang dari lembah Shenyao dan perusahaan perdagangan Luohai untuk keluar dari markas mereka. Ia menyatakan bahwa jika mereka berlutut di hadapan pasukan di luar dan bunuh diri, setidaknya mereka masih bisa mati dengan sedikit martabat. Namun jika mereka memaksa para pasukan besar itu turun tangan sendiri, maka mereka semua akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, seorang lelaki tua lain dengan tubuh sedang muncul dari kapal perang yang sama. Kedua orang itu ternyata merupakan ahli alam pendirian fondasi dari klan Chen. Setelah itu, dari setiap kubu besar, klan Xiao, klan Lei, sekte Huangtian, dan Tanah Suci Kaisar Langit, masing-masing muncul dua ahli alam pendirian fondasi. Dengan demikian, 5 kekuatan besar itu telah mengirim total 10 ahli alam pendirian fondasi untuk menghadapi sekte Tianyuan. Ketika 10 ahli tersebut muncul bersama, energi spiritual yang sangat kuat langsung menyapu ke arah markas sekte Tianyuan. Formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang melindungi markas mulai bergetar hebat, seolah tidak mampu menahan tekanan tersebut. Formasi ini memang sangat kuat ketika menghadapi ahli alam kondensasi. Namun menghadapi 10 ahli alam pendirian fondasi sekaligus jelas merupakan hal yang berbeda. Di dalam markas sekte Tianyuan, kepanikan langsung menyebar. Banyak orang mulai berteriak ketakutan. Semua orang menyadari bahwa dengan kekuatan sebesar itu, mereka hampir tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Pada saat itu, seorang lelaki tua dari klan Lei melangkah maju sambil tertawa mengejek. Ia merasa sangat lucu bahwa sekte kecil di sebuah kerajaan terpencil ternyata memiliki formasi pelindung yang cukup kuat. Ia kemudian mengeluarkan sebuah palu besi merah raksasa dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Petir dan kilatan listrik langsung menyambar dari palu tersebut, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Palu raksasa itu ternyata adalah artefak sihir kelas rendah milik klan Lei. Hampir setiap sekte besar di wilayah timur memiliki artefak kuat seperti itu sebagai salah satu fondasi kekuatan mereka. Dengan palu itu, lelaki tua tersebut mulai menghantam formasi pelindung sekte Tianyuan berkali-kali. Palu raksasa itu membesar seperti gunung dan terus-menerus menghantam layar cahaya formasi. Tidak lama kemudian, retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaan formasi tersebut. Suara retakan tajam terdengar jelas di udara. Pada saat itu, 3 sosok tiba-tiba melesat keluar dari dalam formasi. Mereka adalah Ren Xuantang, Tetua Wu, dan leluhur lembah obat ilahi. Melihat mereka muncul, lelaki tua dari klan Lei hanya tertawa dingin. Ia mengejek bahwa ketiganya hanyalah ahli alam pendirian fondasi yang tidak cukup kuat untuk menantangnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menyerang. Palu perang raksasa itu diayunkan dengan kekuatan besar, melepaskan kilatan petir yang mengguncang langit dan bumi. Ren Xuantang dan 2 orang lainnya langsung merasakan tekanan mengerikan dari serangan tersebut. Wajah mereka berubah drastis ketika mereka terpaksa mundur berulang kali untuk menghindari kekuatan palu tersebut. Meskipun lelaki tua dari klan Lei itu hanya berada di tahap awal alam pendirian fondasi, artefak kuat di tangannya membuat kekuatan tempurnya hampir berlipat ganda. Di langit di atas markas sekte Tianyuan, pertempuran yang menentukan nasib sekte kecil itu semakin memanas. Para ahli dari 5 kekuatan besar berdiri dengan sikap angkuh, sementara 3 pembela terakhir dari pihak sekte Tianyuan berusaha menahan serangan yang datang dari segala arah. Pada saat itu, Patriar dari lembah pengobatan ilahi mencoba sekali lagi mencari jalan damai. Ia mengangkat suaranya dan menyatakan bahwa mereka ingin berbicara dengan Tetua Lei dari klan petir.
Ia menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjadi musuh klan petir. Namun harapan untuk berdamai langsung dihancurkan oleh teriakan keras dari lelaki tua klan petir. Ia dengan marah menyatakan bahwa tidak ada gunanya berbicara. Menurutnya, semua orang yang memiliki hubungan dengan Ye Yunfei harus mati. Bagi dirinya, tidak ada alasan untuk berdebat dengan mereka lagi. Dengan teriakan itu, ia langsung menggerakkan palu besi raksasa di tangannya dan menyerang. Palu itu mengandung tekanan energi spiritual yang mengerikan, seperti gunung yang jatuh dari langit. Ketika tetua dari klan Lei semakin mendekat, Ren Xuantang bersama dua rekannya tidak punya pilihan selain melawan. Palu besi raksasa itu memancarkan tekanan energi yang sangat menakutkan. Setiap ayunannya menyebabkan udara bergetar hebat. Untungnya, sebelum meninggalkan wilayah timur, Ye Yunfei pernah mengajarkan teknik kultivasi kepada Ren Xuantang dan Tetua Wu. Keduanya telah mulai mempraktikkan teknik tersebut, sehingga kekuatan mereka meningkat dibanding sebelumnya. Dengan kekuatan baru itu, Ren Xuantang, Tetua Wu, dan Patriark Lembah Obat Ilahi bekerja sama untuk menahan serangan dari tetua klan petir. Untuk sementara waktu, kedua pihak berada dalam keadaan seimbang. Pertarungan antara empat ahli di alam pendirian fondasi itu melepaskan tekanan energi yang menyebar ke segala arah. Langit dan bumi seolah diguncang oleh kekuatan mereka. Para praktisi bela diri yang menyaksikan dari kejauhan tidak bisa menahan rasa kagum. Mereka menyadari bahwa kekuatan seorang ahli di alam pendirian fondasi benar-benar menakutkan. Namun di tengah pertempuran tersebut, seorang lelaki tua berjubah biru tiba-tiba melangkah maju. Ia langsung melayang ke atas formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam dan menatapnya dengan senyum mengejek. Pada jubahnya terdapat sulaman ular piton raksasa, lambang khas dari klan Chen. Dengan sebuah ledakan energi, seekor ular piton raksasa muncul di atas kepalanya dan menghantam formasi besar di bawahnya dengan kekuatan luar biasa. Seketika itu juga formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi mulai bergetar hebat. Sambil terus melancarkan serangan, lelaki tua dari klan Chen itu tertawa terbahak-bahak. Ia mengejek sekte Tianyuan dan keluarga Ye, menyuruh mereka keluar, berlutut, dan bunuh diri. Para anggota dari sekte dan klan besar lainnya hanya berdiri di sekitar, menyaksikan semuanya seperti sedang menonton pertunjukan. Bagi mereka, menyerbu markas sekte Tianyuan sebenarnya sangat mudah. Namun mereka sengaja menunda kehancuran itu. Tujuan mereka adalah membuat sekte Tianyuan dan keluarga Ye merasakan ketakutan dan keputusasaan terlebih dahulu sebelum akhirnya dimusnahkan. Itulah hiburan bagi mereka. Di dalam formasi besar itu, seluruh markas sekte Tianyuan bergetar hebat seperti dilanda gempa bumi. Semua orang yang berada di dalam merasakan tekanan energi yang turun dari langit seperti gunung yang menekan dada mereka. Banyak wajah menjadi pucat. Tetua Ren memandang formasi besar di atas kepala mereka yang terus dihantam. Ia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas panjang. Wajahnya dipenuhi keputusasaan ketika ia bertanya-tanya apakah sekte Tianyuan benar-benar akan hancur hari ini. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda cantik berpakaian merah. Ia menggigit bibir merahnya dengan gigi perak dan bertanya kepada Tetua Ren apakah Ye Yunfei benar-benar telah meninggal. Tetua Ren hanya bisa menggelengkan kepala. Ia mengaku tidak tahu. Ia hanya mengatakan bahwa jika Ye Yunfei masih hidup, mungkin hanya dialah yang bisa menyelesaikan krisis ini. Namun harapan itu terasa sangat tipis. Di dekat mereka berdiri permaisuri janda yang mengenakan pakaian sederhana namun tetap memancarkan aura anggun. Dengan gigi terkatup ia menyatakan bahwa jika formasi itu hancur, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Di dalam hatinya ia bergumam bahwa Ye Yunfei pernah memberinya kehidupan baru. Jika ia harus mati dalam pertempuran demi membalas kebaikan itu, maka kematian tersebut akan menjadi kematian yang layak. Di belakang Tetua Ren, para petinggi sekte Tianyuan dan banyak murid berdiri rapat. Mereka semua menunggu dengan tegang. Tidak jauh dari sana, guru lembah pengobatan ilahi berdiri bersama para anggota lembahnya. Seorang tetua berbisik kepadanya dan bertanya apakah mereka benar-benar akan dikuburkan bersama orang-orang sekte Tianyuan. Namun guru lembah pengobatan ilahi tidak menjawab. Wajahnya penuh keraguan seolah sedang memikirkan sesuatu. Di puncak gunung lain, Ye Tianpeng berdiri bersama anggota keluarga Ye. Mereka menatap formasi yang bergoyang di langit dengan wajah penuh kesedihan. Dengan suara tegas, Ye Tianpeng menyatakan bahwa jika formasi besar itu hancur, semua anggota keluarga Ye harus keluar dan membunuh musuh. Tidak seorang pun diizinkan berlutut. Ia menegaskan bahwa keluarga Ye mungkin lemah, tetapi mereka memiliki tulang punggung yang kuat. Para anggota keluarga Ye langsung mengangguk dan meraung setuju.
Mereka semua memahami bahwa kematian mungkin tidak dapat dihindari. Namun jika memang harus mati, lebih baik mati dengan kehormatan. Sementara itu di luar sekte Tianyuan, padang rumput luas telah dipenuhi oleh para praktisi bela diri yang datang untuk menyaksikan peristiwa ini. Di antara mereka berdiri seorang gadis muda berpakaian merah yang berusia sekitar 16 tahun. Dengan alis melengkung dan wajah cantik, ia memandang markas sekte Tianyuan dengan tatapan khawatir. Ia kemudian bertanya kepada seorang wanita cantik di sampingnya yang lebih tua, sekitar 19 tahun, tinggi, dan bermata besar, apakah Ye Yunfei benar-benar telah meninggal? Wanita itu menghela napas pelan dan mengatakan bahwa melihat situasi saat ini, kemungkinan besar Ye Yunfei memang sudah meninggal. Jika ia masih hidup, sekte dan klan besar itu tidak akan berani memperlakukan sekte Tianyuan dan keluarga Ye seperti ini. Mendengar jawaban itu, gadis berbaju merah itu terlihat sangat sedih. Ia bergumam pelan bahwa Ye Yunfei benar-benar telah mati, dan air mata mulai menggenang di matanya. Seorang pemuda tegap di samping mereka yang membawa palu besar di pundaknya juga menggelengkan kepala dan menghela napas. Ia berkata bahwa Ye Yunfei adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun di Kekaisaran Qin Agung. Siapa sangka langit begitu iri terhadap bakatnya. Gadis berbaju merah itu kemudian bertanya apakah mereka bisa membantu keluarga Ye Yunfei. Ia takut seluruh keluarga Ye akan terbunuh jika formasi itu hancur. Namun sebelum wanita itu menjawab, seorang lelaki tua di dekat mereka langsung memarahi gadis tersebut dengan keras. Ia mengatakan agar gadis itu tidak berbicara sembarangan karena kata-kata seperti itu bisa membawa bencana bagi sekte Azur sejati mereka. Jika sekte dan klan besar itu mendengar ucapan tersebut, sekte Azur sejati mungkin akan ikut dimusnahkan. Jika Ye Yunfei berada di sana, ia pasti akan mengenali ketiga orang itu. Gadis berbaju merah itu adalah Deng Qianqian. Wanita yang lebih tua di sampingnya adalah Wu Yuechan. Pemuda yang membawa palu besar adalah Tan Meng. Mereka adalah murid dari sekte Chang sejati Kekaisaran Qin Raya yang pernah ditemui Ye Yunfei di hutan binatang surgawi. Pria tua yang memarahi mereka adalah seorang tetua dari sekte tersebut. Pada saat itu, suara gemuruh besar tiba-tiba terdengar. Di bawah serangan terus-menerus dari tetua klan Chen, akhirnya formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam hancur berkeping-keping dengan ledakan memekakan telinga. Melihat pemandangan itu, semua orang di markas sekte Tianyuan merasakan hawa dingin merambat di hati mereka. Wajah mereka menjadi pucat. Sebelum formasi hancur, mereka masih memiliki sedikit harapan. Namun setelah formasi itu runtuh, keputusasaan yang dalam langsung memenuhi hati semua orang. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba maju ke depan. Ia menunjuk dengan jarinya dan sebuah cambuk hitam panjang melayang ke udara, memancarkan gelombang energi hitam yang kuat. Cambuk itu langsung menghantam Ren Xuantang, Tetua Wu, dan Patriark Lembah Obat Ilahi secara bersamaan. Memanfaatkan kesempatan itu, lelaki tua dari klan petir segera mengayunkan palu besi merah besarnya dari udara dengan kekuatan penuh. Dua ahli alam pendirian fondasi yang memegang dua artefak sihir kuat itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ren Xuantang, Tetua Wu, dan Patriark Lembah Shenjing tidak mampu lagi menahan serangan tersebut dan langsung terlempar mundur oleh benturan dahsyat. Melihat pemandangan itu, banyak penonton hanya bisa menghela napas dalam hati. Di mata mereka, sekte Tianyuan dan keluarga Ye benar-benar telah tamat. Namun pada saat yang sama, jauh di langit wilayah Kekaisaran Qin, seekor kuda bersayap dengan tubuh diliputi api merah sedang menarik sebuah kereta hijau yang melaju cepat. Kereta itu baru saja memasuki wilayah Kekaisaran Qin. Di bagian depan kereta, Feng Yunjue duduk bersila dan memberitahu Ye Yunfei bahwa mereka tampaknya telah tiba di Kekaisaran Qin. Ye Yunfei mengangguk pelan dan menyatakan bahwa tempat itu memang Kekaisaran Qin. Kemudian ia melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai merasakan arah markas sekte Tianyuan. Langit di atas wilayah Kekaisaran Qin terasa berat oleh aura pembantaian. Kereta hijau yang ditarik oleh kuda bersayap api merah terus melaju cepat di udara, semakin mendekati markas sekte Tianyuan. Ketika kereta itu semakin dekat, Ye Yunfei yang duduk di dalamnya tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya langsung berubah gelap, dan kemarahan yang mengerikan muncul di matanya. Melalui kekuatan jiwanya, ia telah melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di markas sekte Tianyuan. Bau darah, jeritan manusia, dan aura pembantaian memenuhi seluruh area. Dengan suara yang sangat dingin, ia perlahan mengucapkan bahwa kali ini ia akan melakukan pembunuhan massal. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jelas dan penuh niat membunuh. Setelah itu, Ye Yunfei langsung memerintahkan Feng Yunjue untuk mempercepat. Kereta itu pun tiba-tiba melesat lebih cepat, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya,
langsung menuju markas sekte Tianyuan. Pada saat yang sama, situasi di markas sekte Tianyuan sudah mencapai titik paling putus asa. Setelah formasi Gunung Ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam dihancurkan, pasukan dari 5 kekuatan besar langsung menyerbu masuk tanpa ragu sedikit pun. Tanah suci Kaisar Surgawi, Klan Chen, Klan Xiao, Klan Lei, dan sekte surga terpencil semuanya mengerahkan pasukan mereka. Di dalam proses penyerbuan itu, siapapun yang berani melawan atau sekadar menghalangi jalan langsung dihancurkan tanpa ampun. Bahkan sebelum pembantaian resmi dimulai, sejumlah besar orang sudah tewas atau terluka di dalam markas sekte Tianyuan. Jeritan kesakitan bergema di udara. Mayat-mayat berserakan di tanah. Bau darah menyengat memenuhi seluruh area seperti kabut kematian. Akhirnya, para anggota sekte Tianyuan, keluarga Ye, perusahaan dagang Luohai, dan orang-orang dari lembah obat ilahi semuanya terdesak hingga berkumpul di puncak gunung di dalam markas besar. Mereka berdiri berdesakan, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Puncak gunung itu kini sepenuhnya dikepung oleh pasukan dari 5 kekuatan besar. Pasukan yang padat mengelilingi mereka baik di darat maupun di udara. 10 ahli dari alam pendirian fondasi melayang tinggi di langit, menatap ke bawah dengan mata dingin dan senyum mengejek. Pasukan lain dari 5 kekuatan besar di sekitar mereka juga dipenuhi niat membunuh. Mereka hanya menunggu satu perintah untuk memulai pembantaian sepihak yang brutal. Sekte Tianyuan dan keluarga Ye sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di puncak gunung, Ren Xuantang, Tetua Wu, dan Patriark Lembah Obat Ilahi berdiri di garis depan menghadapi 10 ahli alam pendirian fondasi. Namun kondisi mereka sangat buruk. Darah terus mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka telah mengalami luka berat dalam pertempuran sebelumnya dan hampir tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Tetua Ren menatap markas sekte Tianyuan yang dipenuhi mayat. Amarah membara di dalam hatinya. Dengan mata merah, ia meraung bahwa sekte dan klan besar itu benar-benar keterlaluan karena bersatu menyerang sekte kecil seperti sekte Tianyuan. Tetua Jangkung berwajah kemerahan dari klan petir hanya tertawa dingin. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Ye Yunfei. Dialah yang menghancurkan mereka semua. Ren Xuantang segera membalas dengan suara tegas. Ia memperingatkan bahwa jika mereka berani menyakiti sekte Tianyuan atau keluarga Ye, maka ketika Tuan Muda Ye kembali suatu hari nanti, ia tidak akan membiarkan mereka lolos. Namun ancaman itu hanya membuat lelaki tua jangkung kurus dari klan Chen tertawa dingin. Ia mengatakan bahwa Ye Yunfei sudah lama mati di Zhongzhou. Bahkan jika ia belum mati, mereka dengan senang hati menunggu ia kembali ke klan Chen agar mereka bisa menyelesaikan urusan dengannya. Ia bahkan mengatakan bahwa orang-orang di puncak gunung seharusnya mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Menurutnya, bukan hanya mereka yang akan mati. Keluarga dan kerabat mereka juga akan dibantai hingga seluruh klan mereka dimusnahkan. Ia dengan bangga menyatakan bahwa klan Chen memiliki kemampuan untuk menyelidiki semua keluarga dan kerabat mereka, dan tidak seorang pun akan lolos. Ia bahkan mengatakan bahwa klan Chen tidak keberatan membunuh satu orang sekalipun jika itu berarti sungai darah akan mengalir. Kata-kata penuh niat membunuh itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Beberapa penonton bahkan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas pelan. Mereka menyadari bahwa klan Chen sedang menyerang mental lawan dengan ancaman yang sangat kejam. Orang-orang yang terjebak di puncak gunung mulai gemetar ketakutan. Setiap orang memiliki keluarga dan kerabat. Jika setelah kematian mereka keluarga mereka juga dibantai, itu akan menjadi nasib yang jauh lebih mengerikan. Pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Guru lembah obat ilahi tiba-tiba melayang ke udara dengan sikap yang sangat rendah hati dan mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu kepada tetua Chen. Melihat tindakan itu, Patriark lembah obat ilahi membuka mulutnya seolah ingin menghentikan, tetapi akhirnya ia tidak mengatakan apapun. Ia tahu apa yang direncanakan oleh guru lembah. Ren Xuantang dan tetua Wu langsung mendengus dingin, menyebutnya sebagai pengkhianat yang memalukan. Namun para petinggi sekte Tianyuan dan keluarga Ye tetap diam. Dalam keadaan seperti ini, apakah guru lembah obat ilahi mengkhianati mereka atau tidak, sudah tidak berarti apa-apa lagi. Tetua dari klan Chen memerintahkan dengan keras agar guru lembah obat ilahi berlutut sebelum berbicara. Tubuh guru lembah obat ilahi gemetar. Wajahnya dipenuhi pergulatan batin. Namun pada akhirnya ia perlahan berlutut. Ia menjelaskan dengan nada rendah hati bahwa lembah obat ilahi sebenarnya dipaksa oleh Ye Yunfei di masa lalu untuk bergabung dengannya. Ia mengatakan bahwa mereka juga menyesali tindakan Ye Yunfei yang arogan dan lancang hingga menyinggung sekte dan klan besar. Ia memohon agar para tetua tidak menghancurkan lembah obat ilahi.
Tetua dari klan Chen mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Ia kemudian berkata bahwa bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelamatkan lembah obat ilahi. Mendengar kata-kata itu, guru lembah obat ilahi langsung dipenuhi kegembiraan. Orang-orang dari lembah obat ilahi juga merasa lega. Banyak penonton di sekitar juga merasa terkejut bahwa lembah obat ilahi mungkin bisa lolos dari bencana ini. Namun lelaki tua dari klan Chen segera melanjutkan perkataannya. Ia mengatakan bahwa jika lembah obat ilahi sendiri yang membunuh semua orang dari sekte Tianyuan dan keluarga Ye, maka mereka akan membiarkan lembah obat ilahi hidup. Keributan langsung muncul di sekitar tempat itu. Wajah guru lembah obat ilahi berubah. Tetua Chen dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa kesempatan sudah diberikan dan pilihan ada di tangan mereka. Para ahli alam pendirian fondasi lainnya hanya tersenyum dingin seperti sedang menonton pertunjukan. Sementara itu di kejauhan, kereta hijau milik Ye Yunfei melaju semakin dekat. Tiba-tiba Ye Yunfei memerintahkan agar kereta berhenti. Feng Yunjue menghentikan kereta dan mengatakan bahwa situasi sekte milik tuannya tampaknya tidak baik. Namun Ye Yunfei dengan tenang mengatakan bahwa ia tidak berencana menunjukkan dirinya sekarang. Ia memerintahkan untuk mencari tempat mendarat. Ia tahu bahwa jika ia muncul sekarang, para petinggi di Zhongzhou akan segera mengetahui bahwa ia masih hidup. Kereta pun mendarat di puncak gunung yang tidak jauh dari markas sekte Tianyuan. Ye Yunfei kemudian memerintahkan Huang Xiang untuk pergi melindungi keluarganya dan orang-orang dari sekte Tianyuan. Dengan kekuatan Huang Xiang saat ini, ia bahkan bisa bertarung melawan seorang ahli tahap awal alam cairan mendalam. Apalagi melawan ahli alam pendirian fondasi. Ye Yunfei juga memberikan sepotong kekuatan jiwanya kepada Huang Xiang dan menyerahkan menara ilusi kepadanya. Jika keadaan menjadi sangat buruk, Huang Xiang dapat memindahkan keluarga Ye dan anggota sekte Tianyuan ke dalam menara ilusi dan melarikan diri. Setelah menerima perintah, Huang Xiang berubah menjadi bayangan seperti hantu dan langsung menyusup ke dalam tanah. Feng Yunjue kemudian berkata bahwa ia akan pergi membunuh semua musuh itu. Namun Ye Yunfei dengan tenang mengatakan bahwa ia sendiri yang akan membunuh mereka. Ia kemudian duduk bersila dan mulai merasakan seluruh situasi di markas sekte Tianyuan dengan kekuatan jiwanya. Di markas sekte Tianyuan, semua orang sedang menunggu keputusan guru lembah obat ilahi. Setelah berjuang dalam batinnya untuk beberapa saat, guru lembah obat ilahi akhirnya mengangguk dan menerima syarat dari klan Chen. Ren Xuantang langsung dipenuhi kemarahan dan menanyakan apakah itu benar-benar keputusan lembah obat ilahi. Patriar lembah obat ilahi hanya memejamkan mata dan menghela napas panjang. Kemudian guru lembah obat ilahi berbalik dan memerintahkan semua orang dari lembah obat ilahi untuk segera membantai sekte Tianyuan dan keluarga Ye tanpa menyisakan seorang pun. Ren Xuantang juga segera memerintahkan perusahaan dagang Luohai untuk melindungi sekte Tianyuan dan keluarga Ye dengan seluruh kekuatan mereka. Dari kejauhan, Ye Yunfei melihat semuanya dengan jelas. Matanya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Ia bergumam dalam hati bahwa lembah obat ilahi tidak lagi memiliki alasan untuk ada. Dengan sebuah pikiran, ia langsung melepaskan pedang jiwa surgawi. Jangkauan persepsi kekuatan jiwanya sekarang telah mencapai 500.000 meter. Pedang jiwa surgawi yang ia lepaskan bahkan dapat menghalangi para ahli tahap akhir alam cairan mendalam. Di puncak gunung markas sekte Tianyuan, guru lembah obat ilahi baru saja melambaikan tangan dan memerintahkan serangan. Orang-orang dari lembah obat ilahi langsung menghunus senjata mereka. Karena mereka berada sangat dekat dengan sekte Tianyuan dan keluarga Ye, kedua kelompok itu segera saling berhadapan. Sekte Tianyuan, keluarga Ye, dan para pedagang Luohai juga menghunus senjata mereka, siap bertempur. Namun tepat pada saat itu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Guru lembah obat ilahi tiba-tiba memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. Jeritannya sangat melengking hingga ia jatuh dari udara ke tanah dan berguling-guling kesakitan. Melihat pemandangan itu, semua orang langsung terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.